Di malam minggu, tepatnya di minggu pagi pukul 01.30, unit Reskrim Polsek Tebet mendapatkan laporan dari masyarakat atas nama korban MAB, saudara MAB, warga Jakarta Utara, yang kebetulan sedang nongkrong atau bersenda gurau di pinggir jalan, tepatnya di daerah Manggarai. Di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, bahwa yang bersangkutan menjadi korban atas perampasan. Apa yang dirampas berupa HP dan kendaraan bermotornya. Jadi saudara MAB selaku korban ini pada dini hari minggu pagi sedang nongkrong di pinggir jalan di Manggarai 3, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian seketika dia didatangi oleh 2 buah motor yang dinaiki oleh 5 orang. Yang ternyata kelima orang ini adalah yang kita tetapkan sebagai tersangka, niatnya tidak baik. Yaitu apa? Mengambil HP, merampas HP dan motor dari korban. Modusnya seperti apa? Salah satu tersangka, yaitu atas nama tersangka 2, saudara MRA, turun dari motor untuk kemudian mendatangi korban. Dan kemudian langsung mengatakan kepada korban, kamu adalah orang yang mengambil HP teman saya ya? Ditimpali dengan tersangka yang lain, sehingga kemudian korban merasa ketakutan. Ditambah lagi tersangka yang ada di belakang saya ini atas nama saudara MR menodongkan pisau kepada korban, sehingga dengan ketakutan, tidak berteriak dan merasa terancam, korban kemudian menyerahkan HP dan motornya untuk kemudian dibawa kabur oleh para tersangka. Jadi para tersangka ini adalah memang mengincar para orang-orang yang nongkrong sendirian di pinggir jalan, dan mereka rata-rata bergerak di malam minggu atau malam Senin, tempat biasanya masyarakat terutama para kaula muda berkumpul. Modusnya selalu sama, bahwa mereka bergerombol untuk kemudian mendatangi suitable target atau masyarakat yang bisa dijadi korban, terutama yang nongkrong sendirian, untuk kemudian dituduh. Dituduhnya apa? Kamu yang mengambil HP saya, ganti HP-mu dan ganti motormu untuk kemudian dibawa kabur. Tadi saya bilang modus operandinya seperti itu karena apa? Ternyata mereka melakukan 5 orang tersangka ini dengan peran masing-masing tadi. Ada yang nodong, ada yang menuduh mengambil HP, sampai dengan ada yang menakut-nakuti. Itu mereka sudah paling tidak melakukan 4 kali. Satu di daerah Jatinegara dan Matraman, Jakarta Timur, jadi 2 kali. Satu di daerah Kebayoran Lama, dan aksi yang keempat alhamdulillah berhasil kita ungkap. Yang menariknya di sini adalah ternyata ke-5 orang tersangka atas sangkaan pasal 365 KUH Pidana atau pencurian dengan kekerasan ini dengan ancaman sampai dengan 9 tahun ini adalah 4 orang tersangka masih di bawah umur. Rentang umurnya adalah 16 sampai 17 tahun. Hanya 1 orang tersangka yang ada di belakang kita ini yang sudah dewasa atau 18 tahun, yang atas nama saudara MR ini yang menodongkan pisau. Yang menariknya lagi adalah selain bahwa mereka ini dari 5 orang, 4 orang masih di bawah umur, dader atau otak atau bahasa harian adalah kapten atau yang menentukan suitable target, menentukan orang mana yang bakal mereka rampas HP dan motornya adalah anak yang berumur 16 tahun atas nama tersangka 1 saudara AAR. Bayangkan 16 tahun sudah bisa menjadi kapten, sudah bisa menjadi yang mengotaki rangkaian tindak pidana. Yang menariknya lagi alhamdulillah yang di kejadian nomor 4, yaitu kejadian di Manggarai, HP dan motor korban belum sempat dijual. Jadi mereka para kelompok ini, anggota kelompok ini memiliki peran tersendiri lagi, yaitu tersangka 4 dan 5 lah yang menjual barang hasil kejahatan. Dengan motor dihargai 3 juta, sedangkan untuk HP dihargai 1 juta. Cukup menariknya di sini lagi adalah bahwa tersangka awal yang kami amankan adalah tersangka 4 dan tersangka 5 yang masih di bawah umur atas nama saudara TM dan saudara RR, yang kami amankan di sebuah penginapan. Di sebuah penginapan di mana pada saat kami lakukan penggeledahan atau penggerbekan di dalam, ternyata mereka tidak sendiri. 2 tersangka di bawah umur ini bersama 4 orang wanita. Yang kita yakini bersama mereka adalah akan melakukan prostitusi. Karena apa? Kami lakukan penggeledahan, di situ kami jumpai adanya HP dan mereka membuka diri untuk menjadi pelayan prostitusi secara berbayar. Dan kami juga menemukan beberapa buah alat kontrasepsi. Cukup miris buat kita semua bahwa
pelakunya adalah anak, dader atau otak dari tindak pidana ini adalah anak, dijual dengan memanfaatkan media sosial. Yang terakhir adalah kami dapati sendiri bahwa tersangka menikmati hasil tindak pidananya ini dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar, apalagi mereka sekali lagi masih anak-anak. Prostitusi, dapat dibayangkan. Alhamdulillah aksi mereka berakhir oleh unit Reskrim Polsek Tebet. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.